Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-181 ini, kita ingin melanjutkan pengenalan kita terhadap ilmu mantik. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, disiplin keilmuan tradisi Islam, ya, tradisi keilmuan Islam, salah satunya adalah ilmu mantik, itu semuanya berbasis kepada Al-Quran. Oleh karena itu, semua disiplin keilmuan dalam tradisi keislaman itu sangat terkait dengan lafal. Makanya kemarin dalam ilmu mantik, dalam kajian ilmu mantik, itu lafal-lafal itu menjadi fokus perhatian bagi para ulama. Hingga muncul ada istilahnya lafal mufrad, ya, kemudian ada lafal murokab, ya, kemudian juga ada yang namanya lafal kulli, ada juz'i, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah dalam rangka memahami, dalam rangka mendalami lafal-lafal yang ada di dalam Al-Quran. Karena eh, semua umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan terkait dengan ilmu mantik, khususnya terkait dengan eh, sub kajian atau pokok bahasan tentang al-mu'arrif atau ta'rif. Bagaimana disampaikan kemarin bahwa al-mu'arrif atau ta'rif itu oleh ulama ilmu mantik didefinisikan sebagai makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arrafi, yaitu sesuatu di mana ketika kita mengetahuinya makanat ma'rifatuhu sababan, ya, maka itu menjadi sebab kita sababan fi ma'rifatil mu'arrafi, menjadi sebab kita bisa mengetahui yang didefinisikan itu sendiri. Nah, kemudian al-mu'arrif atau ta'rif oleh ulama ilmu mantik, kemarin kita sampaikan secara garis besar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah istilahnya adalah al-haddu. Al-haddu mungkin bagi para santri sudah biasa ya istilah al-haddu. Kemudian yang kedua adalah ar-rasmu dan yang ketiga adalah al-lafzu. Ketiga-tiganya termasuk jenis atau termasuk macam dari al-mu'arrif atau ta'arif. Nah, sekarang perbedaannya apa di antara ketiga garis besar itu? Nah, sebelum kita mengetahui perbedaannya, ternyata ulama ilmu mantik untuk yang al-haddu, nah, yaitu yang nomor satu tadi, al-haddu, yang pertama kan al-haddu, yang kedua adalah ar-rosmu, dan yang ketiga adalah al-lafzu. Nah, untuk yang pertama yaitu al-haddu, ulama ilmu mantik ini membagi lagi menjadi dua. Ya. Ada istilahnya al-haddu tam atau al-haddu yang sempurna, dan yang kedua adalah al-haddu naqis. Nah, al-haddu naqis. Demikian juga yang nomor dua, ar-rosmu. Ar-rosmu, ulama ilmu mantik pun itu juga membagi menjadi dua. Nah, makanya dikenal istilah ar-rosmu at-tamu dan ar-rosmu an-naqis. Ya, ar-rosmu an-naqis. Memang kalau untuk yang nomor tiga yaitu al-lafdu itu hanya ada satu. Nah, kalau di total
Secara garis besar, al-mu'arrif atau ta'rif itu kan ada 3 tadi ya. Al-haddu, kemudian yang kedua adalah ar-rosmu, kemudian yang ketiga adalah al-lafdu. Nah, untuk al-haddu, ulama ilmu mantik membagi lagi menjadi 2, yaitu al-haddu tam dan al-haddu naqis. Ar-rosmu juga dibagi lagi menjadi 2, yang disebut dengan ar-rosmu at-tamu dan ar-rosmu an-naqis. Nah, kalau yang pertama dan yang kedua dibagi menjadi 2, maka total menjadi 4. Nah, ditambah dengan al-lafdu, maka untuk al-mu'arrif atau ta'rif, ulama ilmu mantik membaginya menjadi 5 secara terperinci. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau al-haddu, ya, kalau al-haddu, ini perbedaannya adalah terkait dengan isi dari definisi itu. Isi dari tarif itu, isi dari al-mu'arrif itu. Isinya berbeda-beda. Ya. Jadi kalau al-haddu itu tersusun dari al-jinsul qorib dengan al-faslu. Nah, ini kembali ke al-kulliyat al-khams. Itu yang menjadi sangat penting ya kemarin ya. Nah, al-kulliyatul khams itu adalah bagian-bagian dari kulli dzati atau kulli yang ada kulli dzati dan ada kulli aradi. Nah, kulli itu bagian dari lafal juz'i dan kulli. Ya, ada lafal juz'i, ada lafal kulli. Ya, kalau lafal juz'i mungkin kita mengingat ulang ya. Uh, kita mengingat ulang ya. Kalau lafal juz itu apa? Lafal juz itu kan ketika in yumna ya, tasawwuru ma'nahu ya, in yumna atau in munia tasawwuru ma'nahu ya, wuku usyirkati fihi. Jadi kalau lafal al-juz'u itu adalah ketika tercegah ya, ketika tasawur ya, ketika gambaran maknanya itu tercegah dari terjadinya persekutuan atau syirik. Beda dengan kuli. Kalau kuli itu ketika in lam yumna tasawuru maknahu min wuku isyirkati fihi. Jadi ketika lafal kok di dalamnya itu tidak tercegah adanya persekutuan, artinya di dalamnya itu bisa terdiri dari beberapa pemahaman, maka itu disebut dengan lafal kulli. Nah, kulli secara garis besar itu dibagi menjadi 2, ada kulli dzati, ada kulli arodi. Nah, ada kulli dzati dan kulli arodi. Kulli dzati itu ada 2 ya. Kulli dzati itu ada 2. Yang pertama namanya al-jinsu dan yang kedua namanya al-faslu. Nah, kulli arodi itu ada 3, ada 2 ya. Kulli arodi itu ada 2, yaitu arodi yang al-am atau al-amah dan arodi yang al-khosoh. Nah, kuliatul khoms yang terakhir itu namanya nau atau nau itu kan nau ya warna nau atau warna naun ya macam. Nah, jadi kuliatul khoms itu ada 5 kemarin kita sudah kita kupas. Nah, ini al-mu'arrif atau tarif itu sangat terkait dengan al-kuliatul khoms tadi. Nah, itu ya. Nah, memang kemarin secara sekilas kita menyampaikan bahwa al-jinsu atau kullidati yang pertama, itu adalah al-jinsu. Ya, al-jinsu, kemudian kullidati yang kedua adalah al-faslu. Nah, perbedaannya apa? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa kullidati ya, yang adanya persekutuan ya di dalam mahiyahnya dengan lainnya, adanya persekutuan secara substansi ada persekutuan dengan yang lainnya, itu namanya adalah al-jinsu.
Sementara kalau al-faslu itu ketika mukhtason, ya, ketika itu khusus, ya, ketika itu hanya ada kepada eh, sifat yang ada pada apa kulli dzati yang al-faslu itu namanya pembeda, itu yang khusus ada pada satu jauhar. Nah, jadi kulli dzati kan ada dua, kemarin kita sampaikan ya. Kulli dzati ada dua, yang pertama al-jinsu, yang kedua adalah al-faslu. Al-jinsu itu kita kenal dengan istilah jenis, al-faslu itu istilahnya adalah pembeda, ya, pembeda al-faslu. Nah, al-jinis kemarin secara sekilas kita menyampaikan itu ada tiga macam. Ada yang namanya jenis korib, ya, jenis yang korib. Ada juga namanya jenis mutawasid. Kemudian ada juga namanya jenis baik. Nah, pemahaman jenis korib, jenis mutawasid, kemudian jenis bait, ini sangat terkait dengan al-mu'arif nanti ya, dengan al-mu'arif yang sedang kita bahas ini. Nah, sekarang kembali ke al-mu'arif ya. Al-mu'arif, ta'rif ya, itu kan tadi secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu al-haddu, ar-rosmu, dan al-lafdu. Nah, ar-ros apa? Al-haddu dibagi menjadi dua, ada al-haddu tam, ada al-haddu tamis. Nah, sekarang al-haddu tam itu apa? Al-haddu tam itu ketika ta'rif atau al-ma'rif itu tersusun dari jenis korib dan al-faslu. Nah, jenis korib itu contohnya adalah kata al-hayawan atau dikaitkan dengan manusia. Jadi al-hayawan itu adalah al-jinsul korib. Kemudian digabungkan atau disusun dengan al-faslu, maka menjadi al-insanu al-hayawanun natik. Itu adalah ta'rif al-haddu yang tam. Nah, al-haddu tam. Nah, kalau al-haddu tapi yang anakis gimana? Itu kalau ta'rifnya atau mu'arifnya itu hanya terdiri dari al-faslu. Jadi kalau kita mendefinisikan al-insanu dengan kata-kata an-natik. Al-insanu huwa an-natik. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan al-haddu tapi an-nakis. Mengapa an-nakis? Karena belum sempurna ya, belum sempurna karena hanya terdiri dari al-faslu. Nah, udah agak jelas ya sekarang ya. Jadi untuk untuk macam atau istilah al-mu'arif yang itu kan dibagi menjadi tiga ya secara garis besar ya. Al-mu'arif dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya al-haddu. Nah, al-haddu ini untuk membedakan antara yang al-haddu at-tamu dengan al-haddu nafis adalah ketika susunannya itu ketika terdiri dari jenis korib, yaitu al-hayawan dengan al-faslu, al-natik, maka itu disebut dengan al-haddu at-tam. Kalau an-nakis, al-haddu nakis, itu ketika definisinya hanya terdiri dari al-faslu. Nah, jadi kalau misalnya al-insanu huwa al-hayawanun natik, itu berarti al-haddu at-tam, karena dia sempurna. Nah, kalau misalnya al-insanu huwa an-natik, berarti dia termasuk al-haddu an-nafis, karena hanya terdiri dari atau tersusun dari al-faslu. Atau untuk yang nakis itu, atau misalnya dia memakai jenis tapi yang bait, ya, jenis yang bait misalnya. Nah, kalau dia memakai jenis yang bait, walaupun dikumpul dengan al-faslu, dia tetap disebut sebagai al-haddu an-naqis. Contohnya adalah al-jismu an-natiq, jisim yang berpikir. Al-insanu huwa al-jismu an-natiq. Ini berbeda, jadi al-jismu dengan al-hayawanu itu berbeda. Nah, ini ketika kita berbicara tentang al-jinis al-jinsul korib sama al-jinsul bait, ini kaitannya erat sekali dengan ilmu makulat ya, yang dikenal dengan istilah pohon uh, Porphyrius ya. Ini memang uh, ilmu-ilmu klasik Islam ya, ilmu klasik Islam itu sangat terkait dengan
eh, ilmuwan-ilmuwan Yunani, ilmuwan-ilmuwan ya, ilmuwan-ilmuwan Yunani, Aristoteles, kemudian Plato dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu namanya pohon Porphyrius ya. Pohon Porphyrius itu di situ menjelaskan adanya yang namanya jauhar itu adalah al-jinsu al-hali. Al-jinsu al-hali itu jauhar ya. Kalau al-jismu itu namanya adalah al-jinsu al-ba'id ya. Kemudian ada namanya al-jismu al-hayyu atau istilahnya an-nami yang berkembang ya, yang bertumbuh itu al-jinsu al-jismu al-hayyu, jisim yang hidup. Itu namanya kan an-nami bertumbuh. Itu namanya al-jinsu yang uh, al-mutawasid. Nah, di bawahnya lagi namanya al-hayawanu, itu adalah al-jinsu yang korib atau istilahnya al-jinsu tafil istilahnya ya. Memang ulama-ulama klasik itu sangat terkait, sangat terinspirasi dengan ilmuwan-ilmuwan atau filosof-filosof dari Yunani. Yaitu dikenal dengan istilah pohon Porphyrius. Nah, eh, ini memang antara ilmu mantik dengan ilmu makulat itu ada kaitannya. Nah, oleh karena itu memang kita mencoba untuk mengkolaborasi dua ilmu ini. Nah, kembali ke tadi ya. Memang ini agak panjang, makanya nanti mungkin saya hanya menjelaskan untuk yang al-haddu tam ya, yang al-haddu aja. Jadi sekali lagi, al-mu'arrif atau ta'rif secara garis besar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-haddu, yang kedua adalah ar-rosmu, dan yang ketiga adalah al-lafdu. Nah, ulama ilmu mantik untuk al-mu'arrif atau ta'rif yang al-haddu itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu al-haddu tam dan al-haddu naqis. Nah, al-haddu tam itu adalah ketika definisinya atau tarifnya tersusun dari al-jinsul qorib dengan al-faslu. Maka ketika kita mendefinisikan al-insan menjadi al-insanu huwa al-hayawanun natik. Al-hayawan itu adalah al-jinsul qorib, kemudian al-natik itu adalah al-faslu. Nah, kalau al-haddun naqis itu ketika definisinya hanya terdiri dari al-faslu. Maka kalau dikatakan al-insanu Mahual insan, al-insanu huwa an-natik. Nah, itu adalah al-had tapi an-naqis. Atau dia menggunakan jenis yang baik dengan al-faslu. Misalnya menjadi mahual insan, al-insanu huwa al-jismu an-natik. Nah, barangkali demikian. Untuk yang selanjutnya nanti kita bahas kita perkenalkan di edisi berikutnya. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.